Halo guys, kembali lagi bersama gua Dedi. Pada video kali ini gua akan membahas sebuah film yang berjudul Geralt's Game yang dirilis tahun 2017. Namun sebelum masuk ke alur ceritanya, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga di sana selalu dalam keadaan baik-baik saja, bahagia serta sehat selalu ya guys. Film dibuka dengan memperlihatkan pasangan suami istri yang sedang melakukan perjalanan untuk pergi berlibur. Kali ini mereka berlibur berdua saja, si istri yang bernama Jess dan suaminya bernama Geralt. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh seekor anjing yang ternyata sedang memakan sebuah bangkai. Akan tetapi mereka tidak mau ambil pusing dan mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah villa yang sengaja mereka sewa untuk menginap beberapa hari. Tempat liburan kali ini bisa dibilang sangat lumayan jauh dari perkotaan. Kemudian, Geralt yang penuh dengan semangat langsung mengajak istrinya ke kamar untuk melakukan ritual saat itu juga. Saking semangatnya, sampai-sampai mereka lupa menutup kamar pintu rumahnya saat itu. Kemudian, Geralt langsung memborgol tangan Jess sebagai bentuk permainan yang sudah mereka rencanakan bersama. Namun tiba-tiba si suami merasakan sakit di bagian dadanya. Ternyata itu merupakan serangan jantung yang mengakibatkan si suami harus kehilangan nyawanya pada saat itu juga. Dan sudah jelas ini adalah malapetaka bagi Jess karena ia tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan kedua tangannya dalam keadaan terborgol. Dan tentu saja semua penderitaan Jess akan dimulai dari detik ini juga. Kemudian ia juga mulai melihat darah yang ternyata keluar dari mulut suaminya. Singkat waktu, hari pun berganti ke sore hari. Melihat ponsel yang jauh di meja yang tentu saja itu sangat sulit bagi Jess untuk bisa menggapainya. Lalu dari pintu kamar Jess melihat sebuah bayangan yang ternyata itu adalah seekor anjing yang mereka temui di awal film tadi. Anjing itu malah menjilati darah milik suaminya serta mulai memakan dagingnya. Ya, di situasi seperti ini tidak banyak yang bisa dilakukan Jess kecuali mencoba untuk menakuti anjing tersebut. Namun tiba-tiba secara mengejutkan Geralt mulai sadarkan diri dan beranjak dari lantai. Namun ternyata itu tidaklah benar, melainkan itu hanya halusinasi yang mulai mengganggu pikirannya. Situasi pun menjadi sangat sulit bagi Jess dalam kesendiriannya itu, yang tentu saja membuat dirinya tertekan secara psikologi. Kali ini Jess mulai mencoba untuk mengambil ponsel yang ada di sebelahnya. Namun tetap saja usahanya itu sia-sia dikarenakan ponsel itu sangat jauh dan tidak tersentuh sama sekali. Jess yang mulai haus pun melihat ada gelas air di atasnya. Kemudian ia mencoba untuk meraih gelas itu. Akan tetapi setelah ia berhasil mendapatkannya, namun percuma saja karena mulut Jess tidak mampu untuk menjangkau gelas tersebut. Dan dengan berat hati, gelas itu pun ia letakkan kembali di tempatnya semula. Berjam-jam pun sudah Jess lalui, namun dengan keadaan yang sama sekali tidak berubah sedari awal. Satu-satunya yang bisa ia jangkau hanyalah papan kayu yang berada di atasnya itu. Dan ketika diperiksa, dari papan itu terdapat sebuah kartu yang berhasil ia dapatkan. Kemudian ia membuat kartu itu secara perlahan untuk membentuk seperti sebuah sedotan. Kali ini ide dari Jess pun berhasil dan ia pun akhirnya bisa menikmati air dari gelas tersebut. Ya, mungkin bisa dibilang dalam kondisi ini segelas air jauh lebih penting daripada sebuah makanan bergizi gratis. Jess juga menyisakan air tersebut agar bisa ia minum lagi ketika sudah benar-benar merasa haus. Sedangkan untuk menghemat tenaga, ia pun sengaja tidur walau dalam kondisi tangannya terborgol. Ketika terbangun, Jess pun langsung berteriak dikarenakan peredaran darahnya ternyata tidak berjalan dengan semestinya. Bahkan tangannya terlihat mulai membengkak dalam waktu 1 malam saja. Terlihat anjing itu pun juga masih berada di dalam kamar dan jasad suaminya juga sudah mulai didatangi oleh lalat-lalat. Dan hampir 12 jam lamanya Jess tersiksa dalam kondisi seperti ini.
Yang bisa ia lakukan untuk bertahan hanyalah minum sedikit air dari gelas yang ia simpan. Tidak adanya pertolongan, tidak adanya harapan, dan tidak adanya kepastian, Jess mulai merencanakan sebuah ide yang tidak bisa dipastikan akan berhasil ataupun tidak. Ya, yang jelas tidak ada waktu lagi bagi Jess untuk terus menghabiskan waktunya seperti ini saja. Karena ia menyadari kalau tubuhnya semakin lama semakin lemas, yang tentu saja sangat mungkin untuk mengurangi tingkat fokus pikirannya. Dengan kondisi tangan yang terus membengkak, Jess pun mulai menghabiskan sisa air dari satu-satunya gelas yang ia punya. Kemudian ia memecahkan gelas tersebut menjadi beling, lalu ia tancapkan beling tersebut ke kayu. Dan mau tidak mau, ia pun langsung menggoreskan pergelangan tangannya itu ke beling tersebut agar membuat darahnya tidak tersumbat dan membeku lagi. Ya, tidak bisa dibayangkan bagaimana rasa sakitnya itu ketika kulitnya yang tipis harus digoreskan ke beling yang sangat begitu tajam. Pada kondisi tangan yang sudah dipenuhi oleh darah pun langsung dimanfaatkan oleh Jess untuk meloloskan tangannya itu dari ikatan borgol tersebut. Dengan kata lain, darah segar yang mengucur itu digunakan oleh Jess sebagai pelicin untuk meloloskan diri dari borgol itu. Kali ini hanya tangan kirinya saja yang masih terborgol. Kemudian ia pun mendorong kasur tersebut untuk mendekati meja agar ia bisa menggapai ponselnya itu. Namun sialnya, setelah ponselnya ia dapatkan, ternyata ponselnya sudahlah habis baterainya. Dan mau tidak mau, ia pun menggeser kasurnya itu untuk berusaha menggapai kunci borgol yang diletakkan oleh suaminya. Berkat usahanya yang begitu keras, Jess pun bisa mendapatkan kunci tersebut dan akhirnya ia pun bisa membuka borgol tersebut. Hal pertama yang dilakukan oleh Jess setelah bebas adalah meminum air keran dan kemudian membilas tangannya yang sudah berlumuran darah. Lalu kemudian ia mulai memperban tangannya serapih mungkin agar darahnya tidak keluar lagi. Namun terlihat jelas bahwa Jess sangat begitu lemas yang mengakibatkan ia pingsan pada saat itu. Saat tersadar, hari pun ternyata sudah berganti malam. Saat melihat jasad suaminya, terlihat bahwa jasadnya itu sudah tidak berbentuk lagi. Dengan keyakinan dan tekad yang begitu kuat, ia pun langsung bergegas mengambil kunci mobil untuk pergi dari tempat yang mengerikan ini. Namun dengan keadaan yang masih begitu lemas, membuat dirinya sulit untuk fokus saat menyetir. Dan ujung-ujungnya, ia pun harus menabrak sebuah pohon dan mengalami benturan yang cukup keras. Tapi beruntungnya, ada penghuni dari sebuah rumah yang mendengar suara benturan itu. Penghuni itu pun beranjak keluar untuk menolong Jess yang sudah terlihat sekarat. Singkat cerita, saat tersadar, ia pun sudah berada di sebuah rumah sakit dan ia harus mengalami trauma yang cukup serius. Namun untungnya, setelah beberapa bulan, ia pun berhasil pulih kembali seperti sedia kala. Kemudian ia juga menulis seluruh kisahnya itu dalam sebuah buku. Ya, walaupun ia harus hidup tanpa pendamping, namun tentu saja ia harus melanjutkan hidupnya yang terlihat sudah mulai membaik dan film pun selesai. Ya, menurut gue sih film ini cukup unik ya guys, karena hanya berkonsep pada satu latar tempat saja. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak masuk akal yang akan membuat kita sengsara di kemudian hari. Oke deh guys, mungkin sekian saja pembahasan dari film kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Dedi izin pamit dulu. Bye bye.